Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan saya Ririn Dawati Aridi, NIM 1054211 Baiklah, di sini saya akan melakukan yaitu pemeriksaan genitalia wanita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu ketika pasien datang, tentunya kita akan menyapa pasien terlebih dahulu dan meminta pasien untuk duduk. Selanjutnya itu kita memperkenalkan diri kepada pasien, yaitu sebagai pemeriksa. Selanjutnya kita akan melakukan anamnesis kepada pasien, mulai dari identitas pasien, kemudian keluhan apa yang dirasakan pasien, kemudian selanjutnya kita info konsen kepada pasien, pemeriksaan apa yang akan kita lakukan dan tujuannya apa, dan kita memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan ini tidak sakit dan mungkin pasien akan merasa tidak nyaman, tetapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan yaitu atau kita melakukan persetujuan kepada pasien yang kita meminta persetujuan pasien untuk melakukan pemeriksaan ini. Selanjutnya kita meminta pasien untuk mengosongkan kantung kemih terlebih dahulu. Setelah itu kita meminta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Kemudian pada saat itu juga kita akan mempersiapkan alat dan bahan, yaitu alatnya itu ada kasus steril, kemudian ada lampu sorot, kemudian ada meja, kemudian ada meja pemeriksa, kemudian ada handscoon steril, ada larutan klorin, kemudian ada sampah medis, kemudian ada bak sampah medis, kemudian ada lampu sorot untuk menerangi bagian genitalia pasien, kemudian ada spekulum susu bebek, kemudian ada handscoon. Setelah kita menyorot lampu sorot ke genitalia wanita, kita akan melakukan cuci tangan tanpa menggunakan handscoon, karena kita akan melakukan inspeksi pada inspeksi dan juga palpasi pada abdomen pasien. Infeksi pada bagian abdomen, kemudian kita palpasi juga pada abdomen, yaitu kita palpasi kemudian kita palpasi, kita rasakan apakah ada massa atau tidak. Selanjutnya kita cuci tangan kembali. Setelah cuci tangan kita menggunakan handscoon steril. Kemudian selanjutnya kita duduk di depan genitalia pasien, kemudian kita ambil kasus steril, kemudian kita bersihkan, kita ambil antiseptik, kita bersihkan genitalia pasien, yaitu dari atas ke bawah, kemudian kita buang kemudian kita buang. Setelah itu kita ambil lagi sama kita lakukan seperti tadi, kemudian kita buang lagi ke bak sampah medis. Selanjutnya kita lakukan yaitu tangan kita letakkan di paha bagian dalam pasien, kemudian kita inspeksi, kita lihat apakah ada labia mayornya apakah ada tanda inflamasi atau tidak, atau ada jaringan yang atau ada jaringan parut atau tidak, apakah ada lesi atau tidak. Selanjutnya kita menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, kita masukkan, kemudian kita buka bagian labia mayor. Kemudian untuk melihat bagian labia mayor, klitoris, kemudian kita buka apakah di situ ada inflamasi atau tidak, apakah ada cairan yang keluar atau tidak, apakah ada darah yang keluar selain darah haid. Selanjutnya kita akan mempalpasi bagian labia mayor minor, kemudian kita
palpasi kita kita mengetahui keadaan kelenjar Bartoli ini, yaitu kita kemudian selanjutnya kita nilai apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita nilai kelenjar Bartoli ini apakah ada massa. Kemudian kita lihat bagaimana konsistensinya dan permukaannya. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan kelenjar scan, yaitu kita masukkan ujung jari, kemudian kita masukkan ujung jari telunjuk menghadap ke atas ke dalam vagina, kemudian kita lihat menghadap, kemudian kita lihat pada kedua sisi, kita nilai apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada massa atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan spekulo, yaitu menggunakan spekulum cocor bebek, yaitu kita ambil spekulum cocor bebek, kemudian kita letakkan di antara jari telunjuk dan jari tengah, kemudian kita masukkan secara perlahan, kemudian jari telunjuk kita masukkan kita masukkan terlebih dahulu ke dalam genitalia, kemudian spekulum cocor bebek kita masukkan ini secara perlahan. Selanjutnya kita tarik keluar jari telunjuk kiri kita, kemudian kita putar spekulum cocor bebek ke arah berlawanan. Kemudian apabila terlihat bagian dinding rahim atau dinding vagina kita sudah tidak jelas, kemudian kita kunci. Setelah itu kita lepaskan. Apakah ada sekret atau cairan atau sejenisnya, kita bisa bersihkan terlebih dahulu menggunakan kain kasa steril atau larutan antiseptik, kemudian kita bersihkan menggunakan kemudian kita buang ke larutan klorin. Kemudian kita nilai vagina pasien apakah ada tanda-tanda inflamasi atau massa atau tidak. Kemudian apakah ada tanda-tanda hipopion atau tidak. Setelah itu kita buka kembali spekulum cocor bebek, kemudian kita buka kunci, kita kembalikan lagi, kemudian kita tarik, kemudian kita letakkan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bimanual, yaitu pemeriksaan bimanual menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, tangan kanan. Tangan kita ini sudah diberikan gel ke dalam vagina, kemudian di sini kita lihat vagina apakah ada inflamasi atau tidak, apakah ada teraba massa atau tidak. Kemudian setelah itu kemudian kita akan melakukan yaitu pemeriksaan porso, yaitu apakah ada nyeri tekan atau tidak, apakah ada massa atau tidak. Kemudian kita akan memeriksa korpus uterus pasien, yaitu sama tangan kiri. Kemudian yang kita nilai di sini adalah ukuran konsistensinya, apakah ada benjolan atau massa pada porsi, apakah antepleksi atau retropleksi. Kemudian kita lakukan penilaian juga
juga pada bagian kapung 12 pasien. Kita lihat apakah ada massa atau tidak, apakah ada cairan atau tidak, cairan bombers atau tidak. Setelah itu kita bersihkan kembali area pulpa, yaitu dengan kasus steril atau dengan diberikan antiseptik. Kemudian kita bersihkan kembali dari atas ke bawah, kemudian kita buang ke tempat sampah. Kemudian kita akan periksa untuk rectal stuse itu bisa pada anak-anak, atau setelah pemeriksaan setelah pemeriksaan telah selesai, kita akan perbaiki pakaian pasien, kemudian kita akan cuci tangan, melepaskan handscoon terlebih dahulu, dan tak lupa juga kita mengatur alat yang telah digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah lagi pun keluar, jangan ke mana? Apa? Tidak, di sini dulu nggak ada Nur. Di situ. Mau ke mana, nggak ada kakak? Pergi jual lewat sini. Buka ke sana itu Nur. Baru mau tutup ke sana ulang. Tutup bulan Nur. Tidak, tutup ke sambar badiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Riden Daud Aridin, NIM 10542113017. Baiklah, di sini saya akan melakukan tata cara pemasangan AKDR pada klien. Tentunya klien akan datang kepada kita, yaitu sebagai dokter kita mempersilahkan pasien untuk duduk. Selanjutnya kita akan menyapa pasien, yaitu dengan memperkenalkan diri kita. Selanjutnya kita akan melakukan anamnesis pada pasien, yaitu identitas pasien, kemudian tujuan, kemudian pasien datang pada kita, kemudian pemasangan AKDR itu bisa disebabkan 3 hal, ya. Yang pertama yaitu pasien tidak ingin memiliki anak, kemudian yang kedua yaitu ingin menjarahkan anak, kemudian memang ingin memiliki anak. Selanjutnya itu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien sebelumnya mengetahui atau mendengar tentang pemasangan AKDR, apakah pemasangan AKDR ini klien yang menginginkan atau tidak. Kemudian kita akan melakukan anamnesis kepada pasien atau klien kapan, yaitu haid pertama atau kapan hari haid pertama atau haid terakhir pasien. Kemudian kita tanyakan pada pasiennya itu lama haidnya, apakah ada perpanjangan waktu, apakah ada nyeri haid atau tidak. Kemudian kita tanyakan kepada pasien apakah pasiennya ini ada riwayat infeksi atau tidak, atau kliennya ini ada riwayat infeksi atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan info konsen pada pasien. Kita akan menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan dan efek sampingnya apa, kemudian resikonya juga. Kemudian kita meminta pasien untuk meminta persetujuan kepada pasien. Jika pasien sudah setuju, kita minta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Sembari kita akan melakukan yaitu persiapan alat dan bahan, yaitu ada dus steril, meja pemeriksaan, kemudian ada kasus steril, ada handscoon,
kemudian ada antiseptik, ada gunting, kemudian ada sampah medis, kemudian ada bak steril. Selanjutnya kemudian apabila semua alat sudah disiapkan, selanjutnya kita akan melakukan yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen pasien untuk mengetahui apakah ada suatu massa atau tidak, dengan cara yaitu kita inspeksi dan palpasi apakah ada inflamasi atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi atau palpasi pada bagian abdomen klien, kemudian kita beralih pada genitalia klien, kemudian yaitu dengan menggunakan pemeriksaan bimanual, yaitu dengan menggunakan spekula sucur bobit. Kemudian pemeriksaan bimanual itu kemudian selanjutnya pemeriksaan dengan menggunakan spekulum cucur bebek kita masukkan, kemudian kita nilai dinding rahim apakah kemudian kita masukkan spekulum cucur bebek, kemudian kita bersihkan area sekitar menggunakan kasa, kemudian kita buang ke larutan klorin. Kemudian di sini kita nilai apakah ada massa atau tidak, apakah ada terjadi suatu peradangan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan yaitu pengukuran uterus, yaitu kita ukur panjang uterus yaitu menggunakan spekulum, kemudian kita tandai. Setelah itu kemudian kita buka handscoon kita. Setelah itu kita letakkan di larutan klorin. Selanjutnya kita buang. Kemudian selanjutnya kita akan mempersiapkan AKDR itu sendiri. Setelah itu kita baru tahu kedalaman uterus, kemudian kita buka ada AKDR, kita buka plastik yaitu setengah, kemudian kita lipat ke belakang, kemudian kita letakkan ke meja datar. Setelah itu kemudian ada penggaris karton, kemudian kemudian ada pendorong, kemudian tabung, kemudian kita masukkan sampai ke pangkal. Selanjutnya kita akan meluruskan dengan AKDR, yaitu dengan cara kita pegang AKDR, kemudian dengan tangan kiri, kemudian kita dorong. Selanjutnya yaitu dari hasil pengukuran uterus kita dapatkan ada di situ dengan biru, kita tekan, kemudian tabungnya kita tarik sesuai ukuran yang kita dapatkan. Setelah itu AKDR siap digunakan. Setelah kita masukkan AKDR ke dalam bagian rahim pasien atau uterus pasien, kemudian kita masukkan secara perlahan tanpa menyentuh dinding sekitar karena akan terkontaminasi. Kemudian sampai kita masukkan sampai leher biru menyentuh dinding samping. Sebelum itu dinding serviks itu kita jepit menggunakan tenakulum. Setelah leher sampai serviks seperti ada tahanan, berarti inserter itu sudah masuk ke ujung uterus. Kemudian cara melepaskannya itu dengan teknik drawer, yaitu kita tarik tabung sampai tanpa pendorong, kemudian tabung inserter tadi kita masukkan kembali sampai leher atau tertahan pada suatu tahanan serviks tadi. Pada saat itu otomatis akan terbuka dengan otomatis. Selanjutnya kita ambil gunting,
lengan AKDR yaitu 3 sampai 4 cm. Kemudian kita letakkan kemudian setelah itu kita buang. Kemudian tenakulum yang kita pasang tadi kita keluarkan. Kemudian setelah jika terjadi pendarahan kita kontrol, yaitu sekitar 15 sampai 30. Kemudian kita meminta pasien untuk mengenakan pakaian kembali. Kemudian kita meminta pasien, kemudian kita jelaskan kepada pasien, kita rapatkan semua alat dan bahan, kemudian kita letakkan di dalam larutan klorin dan sampah-sampah. Kemudian kita lepaskan helm, kita letakkan larutan klorin, kemudian kita buang di tempat sampah. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan melakukan konseling para pasien. Konseling para pasien yaitu pertama kita beritahukan kepada pasien cara mengeluarkan AKDR. Kemudian kita memberitahukan kepada pasien apa efeknya. Kemudian kita menjelaskan kepada pasien masa pemakaian AKDR. Kemudian kita yakinkan kita yakinkan pasien atau klien bisa kembali jika memerlukan konsultasi. Kemudian kita ingatkan kapan AKDR ini dicabut. Kemudian kita jelaskan, kemudian kita beritahukan kepada pasien kapan pasiennya ini bisa kembali. Kemudian kita berikan kartu AKDR untuk kontrol AKDR. Baiklah, itulah tata cara pemasangan AKDR. Selanjutnya saya akan melakukan yaitu tata cara dari pelepasan AKDR itu sendiri.